Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Ketahuilah ya akhwal Islam, a'azzakumullah, bahwasanya ya akhwat Islam, a'azzakumullah, menuntut ilmu Allah adalah merupakan tugas yang sangat mulia sekali. Terutama kalian-kalian yang masih muda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwata Islam, a'azzakumullah, karena ilmu itu yang akan membimbing kehidupan kita. Ilmu yang insyaallah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pelakunya terbimbing, sehingga pada waktu itu dengan keilmuan itulah dia akan selamat di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali anjuran-anjuran menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang ahli ilmu beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas, artinya Allah mengangkat orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman dengan derajat yang tinggi sekali. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Sungguh ya akhwat Islam, a'azzakumullah, sangat jauh perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Rasulullah SAW juga bersabda, qul hal yastawil ladina, Allah juga berfirman dalam Al-Quran ya, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ini tolong dimatiin dong. Qul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak? Tidak sama. Tidak akan pernah mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam, ya, banyak penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya penduduk neraka jahanam?
Allah mengatakan mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari itu. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Di sini yang harus kita pahami dalam ayat ini, ternyata sifat daripada penduduk api neraka itu apa? Mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menggunakan hatinya, matanya, telinganya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah mengatakan mereka itu penduduk api neraka jahanam. Bahkan Allah mengatakan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah ya akal Islam, a'azakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi. Di sini Allah menyebutkan dirinya, kemudian setelah itu malaikatnya, kemudian setelah itu para ahli ilmu. Bayangkan berarti keutamaan orang yang berilmu itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azakumullah. Kemudian ya akhi, azakumullah, di antara ayat yang menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah menyuruh kita bertanya kepada ahli dzikr. Yang dimaksud, kata para ulama, adzikr yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya, tanyalah kepada ahli Al-Quran dan hadis jika kamu yang orang-orang yang tidak berilmu. Berarti di sini Allah memuji siapa? Memuji orang-orang yang berilmu. Bagaimana? Allah mengatakan tanya kepada ahli dzikr. Sementara Bapak sekalian, kalau kita bertanya kepada orang bodoh, sama saja kita berkata kepada orang bodoh itu, coba kabarkan kepada saya apa yang kamu tidak tahu. Tentu akan menyesatkan jalan kita. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bertanya kepada ahli ilmu, itu menunjukkan bahwa keutamaan orang yang berilmu di sisi Allah agung. Apalagi hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk meniti menuntut ilmu, dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Orang yang berjalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya kemana? Ke surga, kata Rasulullah SAW. Juga Rasulullah bersabda, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fi ma'il bahri. Sesungguhnya seorang alim itu dimohonkan ampunan
oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dalam lautan. Wa hatta namlah fi juhriha, sampai-sampai namlah itu semut yang berada di lubangnya. Iya. Kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh siapa? Oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ikan yang ada di lautan pun memohonkan ampunan buat orang yang berilmu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai semut memohonkan ampunan buat orang yang ada di muka bumi. Apa orang yang berilmu itu? Insyaallah ya, bebatuan, pepohonan, burung-burung, semua yang ada di langit, para malaikat memohonkan ampunan buat siapa, Pak? Adik-adik sekalian, buat siapa? Buat orang yang berilmu. Kenapa orang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh penduduk langit? Karena dengan ilmu orang beramal soleh. Sedangkan amalan soleh itu naik ke langit tidak? Amalan soleh itu naik ke langit, Pak. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan soleh itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti amalan soleh itu akan apa? Memberikan kebaikan untuk langit. Kenapa penduduk bumi pun juga memohonkan ampunan, Pak? Sampai-sampai ikan, sampai-sampai semut. Karena amalan soleh itu memberikan manfaat untuk mereka. Ya tidak? Iya. Bukankah maksiat itu merusak daratan dan lautan? Ya tidak? Iya. Allah berfirman apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan perbuatan manusia. Artinya kata Ibnu Abbas disebabkan dosa-dosa mereka. Dan dosa itu akibat daripada apa? Kebodohan. Orang berbuat dosa karena kebodohan. Oleh karena itu ya akhwal Islam a'azakumullah. Ya, ketika seseorang mengajarkan ilmu, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, maka manusia pun meninggalkan maksiat. Sedangkan maksiat itu bisa merusak langit dan bumi, daratan dan lautan. Berarti semua yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan buat siapa? Buat orang yang berilmu. Masya Allah, ikhwatul Islam azakumullah. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Maka dari itulah dalil-dalil ini seharusnya semakin memotivasi diri kita untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat para nabi. Para nabi saja semangat menuntut ilmu. Pernah dengar nabi siapa yang melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Imam Bukhari berkata, suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang muridnya, "Hai Musa, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada." Lalu Allah menegur ke Nabi Musa. Allah berfirman, "Bala, ada hambaku Khidir." Kemudian Nabi Musa pun minta kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk bertemu dengan dia." Allah pun mengizinkan. Pergi kamu dengan pelayan kamu dengan membawa apa? Keranjang yang berisi ikan. Nanti kalau kamu kehilangan ikan, kamu akan ketemu orang itu. Akhirnya Nabi Musa pun berjalan kaki menelusuri pantai.
Suatu ketika Nabi Musa kelelahan, mereka pun tidur. Bangun tidur, berjalan lagi, ternyata ikannya hilang, nggak ada. Akhirnya Nabi Musa balik lagi. Ternyata di sana ketemu dengan Khidir. Apa yang terjadi? Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Hai Khidir, ajarkan sebagian yang Allah ajarkan kepada kamu." Tapi apa kata Khidir? "Hai Musa, kamu diberikan ilmu yang tidak diajarkan kepadaku. Dan aku diberikan ilmu oleh Allah apa yang tidak diajarkan kepada kamu." Artinya masing-masing punya apa? Kelebihan. Nah, adik-adik sekalian, bapak sekalian, ikhwatul Islam, Nabi Musa, orang yang pertama kali pergi jauh untuk apa? Menuntut ilmu. Iya. Di zaman Rasulullah, para sahabat demikian pula. Mereka pergi jauh untuk menuntut ilmu ke kota Madinah, belajar ilmu. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwa ada 20 pemuda dari Banu Mudhar datang ke Rasulullah SAW untuk belajar. Selama 20 hari mereka tinggal di Masjid Nabawi, mempelajari semua yang diajarkan oleh Rasulullah, belajar tentang sholat, tentang akidah, tentang apa, dan Rasulullah pun mengajarkan mereka. Ketika para pemuda ini telah merasa rindu kepada keluarganya, Rasulullah pun menyuruh mereka pulang. Kata Rasulullah, "Pulanglah dan ajarkan orang-orang yang ada di rumah kalian sana." Ya. Demikian sepeninggal Rasulullah SAW, ketika Rasulullah telah wafat, ternyata para sahabat pun juga melakukan apa? Perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kalian pernah mendengar sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah, beliau mendengar satu hadis yang hanya diketahui oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Unaisah. Yang kebetulan sahabat ini tinggalnya di mana? Di Syam. Maka Jabir bin Abdullah segera membeli unta. Dibelinya unta oleh Jabir bin Abdullah. Pergilah ia sebulan lamanya ke Syam. Karena kan di zaman dahulu kan kendaraannya apa? Unta. Kalau zaman sekarang enak. Ya ada kijang, ya kan? Ada kuda, ya kudanya tapi kuda Mitsubishi, ya. Kijangnya kijang Toyota. Enak, cepat sekarang mah. Tapi di zaman dahulu ya Jabir bin Abdullah naik unta itu. Sebulan lamanya berjalan. Sesampainya di Syam, langsung menuju rumahnya Abdullah bin Unaisah. Diketuknya pintu. "Aku minta satu hadis yang hanya kamu mendengarnya, hai Abdullah bin Unaisah." Kemudian Abdullah bin Unaisah pun menyampaikan hadis itu. Setelah selesai, Jabir bin Abdullah segera pulang waktu itu juga ke kota Madinah. Gak nginep dulu, enggak. Segera pulang ke kota Madinah. Masya Allah. Iya. Demikian para tabi'in. Mereka dari tempat-tempat yang jauh datang ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan para ulama mengadakan rihlah. Apa itu rihlah? Melakukan perjalanan jauh. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, a'azakumullah, ya, lihat, karena mereka ini bersungguh-sungguh menuntut ilmunya, Pak, maka jadilah mereka ulama-ulama yang bagaikan masabihud duja, lampu-lampu di kegelapan malam. Mereka bagaikan bintang-bintang di langit. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang tidak mengenal Imam Malik bin Anas? Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i itu ya, Masya Allah,
Beliau pernah ditanya, "Hai Syafi'i, bagaimana perasaanmu ketika kamu menuntut ilmu?" Apa jawab Imam Syafi'i? Sama seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya yang lalu ia cari. Sama dengan seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Masya Allah. Sampai begitu Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu. Kalau kita semua terkadang membaca buku itu hanya sebatas pengantar tidur. Kalau lagi nggak bisa tidur, baca buku, tidur. Ya. Sampai ada orang bikin tips bagaimana cara mudah bisa tidur. Baca buku, nanti juga ngantuk katanya. Kalau ulama terdahulu mereka membaca buku itu ngantuknya hilang. Kalau kita baca buku malah ngantuknya berat gitu kan. Ya. Kenapa? Karena memang semangat menuntut ilmu kita itu kurang. Apalagi sekarang zamannya smartphone, HP, ya. Makanya adik-adik kalau bisa jangan pegang HP selama belajar. Selama kalian mondok di sini jangan megang HP. Kalau udah kenal BBM-an, WhatsApp-an, ya, itu saya yakin kalian nggak bakalan bisa fokus nuntut ilmu. Ya. Akhirnya saling ngobrol, ngalor ngidul, sana sini, habis waktu, tidak ada manfaatnya, bahkan menjadi kurang berkah waktu kita. Kenapa? Gara-gara smartphone yang seperti itu. Makanya buat kalian-kalian nih, ya, udah HP-nya dikasih ke ibunya aja. Bu, saya nggak butuh HP, saya nggak mau terganggu oleh seperti ini. Sungguh nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwatul Islam azakumullah. Contohlah para ulama salafus saleh bagaimana menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salafus saleh menuntut ilmu? Yang pertama, salafus saleh kalau menuntut ilmu, mereka sangat memperhatikan adab. Mereka sangat memperhatikan apa? Adab dalam menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilma. Kami dahulu mempelajari adab sebagaimana kami mempelajari ilmu. Adab dulu. Ya. Kenapa kita harus belajar adab? Karena dengan adab itulah kita menjadi lurus akhlak kita dan tingkah laku kita. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Ketika kita ya akhwat Islam azakumullah mempelajari adab terhadap guru, adab dalam majelis, adab terhadap buku, adab terhadap ilmu, adab terhadap buku yang kita punyai bagaimana, itu insya Allah akan membantu kita untuk menuntut ilmu. Makanya dahulu ya para ulama itu betul-betul mempraktikkan adab. Di majelis ta'lim adabnya gimana? Ya, harus perhatikan adabnya tuh. Adab kepada guru bagaimana? Ya, bagaimana adab bertanya kepada guru? Bagaimana adab di dalam menulis ilmu? Bagaimana adab di dalam apa? Ya, menghafal ilmu. Itu sudah ditulis oleh para ulama. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri ya, bahwa dahulu para ulama terdahulu itu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari apa? Ilmu. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh salafus saleh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka mengajarkan supaya jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kudu sabar, harus sabar. Yang namanya menuntut ilmu itu harus bertahap. Ya. Kalian
kuasai yang namanya buku-buku para ulama tuh, yang mukhtasar, yang ringkasan itu. Fikih mulai dari ringkasannya yang kecil, contohnya mulakhas fikihnya Syekh Fauzan, bagus tuh. Setelah itu dipelajari, naik lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi, buku yang lebih tebal. Setelah itu pelajari lagi, naik lagi, begitu. Hadis kita pelajari kitab Arba'in Nawawiyah dulu. Setelah Arba'in Nawawiyah kita kuasai, ya, naik lagi kepada yang lebih tinggi. Dan para ulama terdahulu itu, adik-adik dan bapak sekalian, dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas mengandalkan apa? Pemahaman, tapi mereka betul-betul menghafalnya. Kalau kita, maaf saja ya, kita itu yang paling malas ngapalin. Iya enggak? Ya enggak? Kita itu paling malas ngapalin, ya enggak? Iya. Coba berapa hadis yang sudah kita hafal sama antum menuntut ilmu? Ternyata sedikit. Iya. Kita ini selama ini dalam menuntut ilmu sebatas mengandalkan apa? Paham, yang penting paham, paham. Dah, selesai. Nanti setelah kajian besok-besoknya ditanya lagi kemarin pelajaran apa ya, tahu. Iya. Itulah kekurangan kita. Bahkan terkadang kajian-kajian yang ada di kota-kota besar ya, itu seperti konser. Kalau ada ustadz besar datang, wah kumpul. Wah. Tapi kalau misalnya yang kajian majelis taklimnya yang rutin itu malah sedikit yang hadir. Padahal yang rutin itu lebih mengokohkan. Bukan berarti kita tidak boleh ya menghadiri tablik-tablik akbar, bagus. Tapi kesalahan kita adalah banyak fokus kepada itu, tapi kurang memperhatikan kajian-kajian yang sifatnya rutin. Padahal apa? Di zaman masa lalu mana ada yang disebut dengan tablik akbar? Memang di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan zaman para ulama nggak ada istilah tablik akbar. Wah, nggak ada. Yang ada itu mengkaji kitab, ya, menguasai kitab, memahami kitab. Itu yang diajarkan oleh salafus saleh. Adapun kemudian sekarang kita disibukkan dengan tablik akbar sana, tablik akbar sini, ya. Saya yakin 10 tahun pun kita belajar seperti itu tidak akan kokoh ilmu kita. Kalau kita pengen kokoh ilmu kita, caranya bagaimana? Kuasai kitab. Menguasai bagaimana? Memahami dan menghafal. Ya, apalagi adik-adik nih yang masih pada muda-muda begini, insya Allah untuk menghafal lebih mudah dibandingkan dengan kita-kita yang udah pada tua. Kadang kalau sudah kerja, apalagi adik-adik ya, kalau nanti adik-adik sudah nikah, sudah cari duit, pasti saya jamin sulit untuk ngapalin. Kenapa? Karena pikiran bercabang. Ya, bercabang. Saya pernah itu mengadakan taklim yang isinya bapak-bapak. Saya suruh ngapalin arba'in. Ayo arba'in dia hafalin. Aduh susah Ustaz, udah tua katanya. Hafal hadis pertama, mulai ngapalin hadis kedua. Hadis kedua hafal, hadis pertama lupa. Iya. Ya begitu. Kenapa? Karena kalau sudah pikiran itu bercabang, sulit untuk fokus, untuk menghafal pun sulit. Nah, adik-adik inilah ya yang ketika sedang fokus menghafal, gunakan kesempatan kalian tuh untuk banyak menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafal matan-matan para ulama, dan nanti kalian akan merasakan nikmatnya setelah besar. Setelah kalian banyak menghafal Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ini ya, yang kedua, para salafus saleh dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Tidak tergesa-gesa, bertahap. Ya sedikit-sedikit kita kuasai dulu.
Ada penuntut ilmu pengennya cepat-cepat, alah lama. Akhirnya apa? Langsung naik ke derajat yang tinggi. Dibaca kitab-kitab yang tebal para ulama. Puyeng. Udah puyeng apa? Kalau udah puyeng apa? Futur, males, tinggalin deh. Kenapa? Karena nggak sabaran, tergesa-gesa, maunya pengen cepet-cepet, ya, dalam waktu yang singkat mau menguasai ilmu yang banyak. Mending kalau hafalan kita kayak Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari sekali denger itu apa? Ya, nggak lupa-lupa lagi. Kita ini terkadang subhanallah ya tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sedikit demi sedikit, pahami sedikit demi sedikit, hafalkan sedikit demi sedikit. Insyaallah lama-lama jadi bukit. Ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga, bagaimana salafus saleh dahulu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berusaha menuntut ilmu itu dengan guru. Jangan otodidak. Jangan apa? Jangan otodidak. Ya. Makanya kan para sahabat berguru kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Para tabi'in berguru kepada siapa? Para sahabat. Para tabi'in berguru kepada siapa? Para tabi'in. Yang namanya ilmu itu kata para ulama talaki, itu harus diambil dari mulut ke mulut. Ya. Makanya lihat para ulama terdahulu gurunya banyak gak? Banyak. Imam Bukhari gurunya berapa? Imam Bukhari itu gurunya ada 1080 guru. Masya Allah. Kata Imam Bukhari, akhadtu min aktsar min alf fasamanina nafsan kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amal. Aku mengambil hadis, mengambil ilmu dari 1080 lebih guru. Semuanya punya keyakinan bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Artinya semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya akidahnya selamat. Berarti di sini kata Imam Bukhari ya, aku mengambil ilmu dari 1080 guru. Bayangkan. Nanti kita ini harus banyak-banyakan guru, Mas. Jangan hanya sebatas puas satu guru, dah satu guru aja lah cukup. Nggak cukup. Yang namanya guru-guru itu harus Kenapa? Karena tingkatan keilmuan guru itu bertingkat-tingkat. Terkadang ada ilmu yang diketahui guru ini tapi tidak diketahui guru ini. Ya, sementara yang ini diajarkan oleh Allah ilmu ini tapi tidak diajarkan oleh Allah ilmu yang lain. Tapi dengan kita mengumpulkan ilmu semua guru, terkumpul semua ensiklopedia yang sangat luas sekali dari keilmuan mereka. Iya, penting. Terus yang kedua, gurunya itu harus apa? Harus akidahnya lurus dan benar. Gurunya itu harus lurus akidahnya, harus. Iya. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi keimanan dan agama kita. Makanya kata Abdullah bin Umar, dinaka fa innama huwa damuka walahmuka. Agamamu jagalah karena ia darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Ambil dari orang yang lurus agamanya. Jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang agamanya. Jangan. Iya. Nah, adik-adik sekalian dan bapak sekalian, jadi kita di dalam menuntut ilmu itu penting harus punya guru. Jangan otodidak. Karena yang namanya otodidak berarti apa? Kita mengandalkan buku.
Yang namanya buku terkadang seringkali salah cetak, salah terjemah, dan yang lainnya. Ya, kita pun juga mengandalkan pemahaman kita yang lemah. Makanya kata Syekh Utsaimin, keuntungan belajar dari guru itu, satu, guru itu bagaikan perpustakaan berjalan. Kita nggak usah capek-capek nyari di buku-buku, semuanya ada di otak guru. Ya, disampaikan kepada manusia. Yang kedua, islahul khata', lebih sedikit kesalahannya kalau kita belajar kepada guru dibandingkan dengan belajar sendirian. Makanya kata para ulama terdahulu ya, siapa yang masuk sendirian, keluarnya sendirian. Artinya siapa yang nuntut ilmunya sendirian biasanya akan melahirkan pendapat-pendapat yang aneh sendiri. Dan itu sangat berbahaya ya akhir Islam. Azakumullah. Nah disinilah ya akhi, azakumullah, kita harus penting di sini. Dalam menuntut ilmu itu kita penting punya guru. Banyakin guru bagus. Kalian tahu siapa ahli hadis yang paling banyak gurunya? Ada yang tahu? Itu Abu Hatim Ar-Razi, gurunya sampai 3.000 orang. Iya. Beliau terkenal sebagai rohal, orang yang paling suka keluar keliling dunia mencari ilmu. Siapa itu? Imam Abu Hatim. Namanya sama dengan Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris. Ya. Luar biasa. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian bagaimana salafus saleh menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mereka salafus saleh dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, selain membutuhkan guru di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, juga mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kesungguhan, jiddun wa ijtihad dalam menuntut ilmu itu luar biasa mereka miliki. Kalian tahu tidak, Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu berapa tahun? 15 tahun. Kalian tahu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis syarah Bukhari, namanya Fathul Bari, berapa tahun? 35 tahun. Iya. Menulis bukunya begitu luar biasa. Makanya tidak aneh bukunya menjadi buku yang sangat apa? Berharga sekali. Iya. Imam Bukhari berkata, aku menuntut ilmu hadis lebih daripada 15 tahun. Dan memang Imam Bukhari rahimahullah selama hidupnya selalu habis waktunya untuk hadis dan hadis dan hadis. Memang dari kecil Imam Bukhari ya sudah diberikan ilham oleh Allah untuk apa? Untuk hadis. Seakan-akan hadis itu dijadikan di hadapan Imam Bukhari itu Masya Allah seperti pandai besi begitu. Besi di hadapan pandai besi begitu. Imam Bukhari umur 14 tahun saja sudah hafal 70.000 hadis. Umur berapa? Umur 14 tahun. Iya. Dan Imam Bukhari rahimahullah hafalannya terkenal. Beliau mengatakan, aku hafal 700.000 hadis. Imam Ahmad lebih hebat lagi. Imam Ahmad mengatakan, hafiztu alfa hadis. Aku hafal 1000 kali 1000 hadis. 1000 kali 1000 berapa? Hah? 1.000.000. Iya. Masya Allah ya akhir Islam, azakumullah. Kesungguhan para ulama terdahulu menuntut ilmu luar biasa. Kalian pernah mendengar namanya Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau bercerita, hari-hariku tak lepas dari menuntut ilmu, berpindah dari satu majlis ta'lim ke majlis ta'lim yang lain. Selesai dari majlis ta'lim ini, pergi ke majlis ta'lim yang lain.
terus begitu. Dan para penuntut ilmu di zaman dahulu itu kalau makan sambil jalan, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan waktu. Ketika aku telah selesai menuntut ilmu, aku berjalan untuk menuntut ilmu ke tempat lain. Ternyata di jalan, kata Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, aku melihat ikan laut. Fashtahituhu. Aku pun ingin membelinya. Aku beli. Kemudian aku pulang sebentar, aku simpan. Kemudian segera pergi lagi untuk menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, pergi lagi ke menuntut sampai 3 hari nggak sempat makan ikan itu. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, akhirnya aku makan ikan tersebut mentah-mentah sambil jalan. Iya, karena nggak ada waktu lagi. Sampai demikian para ulama terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal berjalan dari Baghdad sampai ke Son'a. Berapa ribu tuh ya? Lebih dari 1000, bahkan 2000 ya, 2000 km. Berjalan kaki 2000 km dari Baghdad ke Son'a. Ya. Subhanallah, luar biasa ya akhir Islam, azakumullah. Itulah Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini temannya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ya, kalau mencari hadis, satu hadis, beliau tidak puas kalau hanya mendapatkan satu jalan. Beliau kumpulkan jalan hadis itu sebanyak-banyaknya. Suatu ketika Yahya bin Ma'in datang ke kota Baghdad, bertemu dengan Musa At-Tabuzaki. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata, "Hai Musa, aku ingin mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah dari kamu." Kata Musa, "Kamu sudah berapa orang kamu mendengar? Berapa jalan?" Kata dia, "Saya sudah mendengar hadis-hadis Hammad bin Salamah itu dari 17 jalan dan kamu yang ke-18." Kata Musa bin Ismail At-Tabuzaki, "Apa yang kamu lakukan dengan banyak jalan tersebut?" Kata Yahya bin Ma'in, "Aku mendengar Hammad bin Salamah itu seorang perawi yang thiqah tapi suka jatuh ke dalam kesalahan. Maka aku ingin tahu mana yang kesalahan itu berasal dari Hammad dan mana yang kesalahan itu berasal dari muridnya." Masya Allah, Bapak sekalian, Yahya bin Ma'in hanya untuk mendengarkan hadis Hammad bin Salamah saja dari 17 jalan. Sementara satu jalannya saja harus ditempuh ratusan kilometer. Satu jalan itu untuk mencari itu luar biasa. Makanya ya akhi azakumullah, di zaman sekarang itu kita ini harus bersyukur sama Allah. Di zaman dahulu nggak ada yang namanya satelit, nggak ada kan satelit. Jadi kalau mau nuntut ilmu ke ulama yang ada di Son'a, ya pergi jalan sono. Di zaman sekarang mudah, ada satelit, ada telepon, ada internet, ya nggak? Iya. Di zaman sekarang itu untuk menjaga ilmu mudah. Di zaman dahulu mereka harus menulis, dan untuk beli kertas itu mahal. Di zaman dahulu itu ditulis, kalau sudah selesai disimpan baik-baik. Jadi akhirnya numpuk gitu, banyak tulisan buku mereka. Di zaman sekarang tinggal diketik di komputer, masukin jadi VCD. Satu VCD isinya berapa puluh kitab gitu, iya nggak? Iya, kalian coba beli Maktabah Syamilah, isinya ada 18.000 kitab lebih, Masya Allah. Ya. Hanya dalam satu apa? Dalam satu VCD. Mudah zaman sekarang. Sekarang mau nanya, nggak usah capek-capek pergi ke Jakarta. Tinggal nanya aja, Ustadz Fulan nomor teleponnya berapa ya? Ya. Kemudian ditelepon, "Assalamualaikum Ustadz, mau nanya ini, ada permasalahan begini. Padahal Ustadznya ada di mana? Ya, di jauh tempat, tapi kita bisa bertanya. Mudah tidak?
Mudah. Makanya di zaman sekarang itu ya, Allah berikan kepada kita kemudahan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun juga. Ya. Ayo adik-adik duduk dulu, ya, duduk dulu. Jadi ya akhwat Islam, azakumullah. Di zaman ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu semudah-mudahnya. Nah, sekarang kemudahan-kemudahan itu apa yang kita lakukan, Pak? Ya, ini yang namanya smartphone nih. Ini bisa melanglang dunia nih, pakai ini. Antum bisa ke Saudi, antum bisa situs-situs masyayikh banyak bisa dibuka di sini. Situs-situs para ulama banyak, situs-situs para asatidzah juga banyak. Tinggal dibuka. Tapi terkadang yang kita buka malah YouTube. Wah, nonton ya film dan yang lainnya. Kenapa? Sebab kalau dengerin ceramah capek. Tapi kalau nonton film kan rame nih ya. Itulah ya akal Islam, kenyataan kita seperti itu. Ya. Padahal kalau kita buka di sini misalnya websitenya Syekh Abdul Razak Badrnet, buka di situ, wah masya Allah ilmu beliau melimpah ruah di situ, tinggal baca asal bisa bahasa Arab. Ustadz-ustadz di Indonesia juga banyak yang aktif menulis, kayak Ustadz Abdul Tausikal dengan ininya rumaiso.com. Itu kalau antum buka di situ, masya Allah banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Iya, Ustadz Abdul Taslim punya website juga. Ustadz ada juga Muslim ORID, Al-Manhaj ORID, kemudian juga banyak sekali. Kalau kita buka itu satu-satu, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di situ. Tapi siapa yang membukanya? Hanya orang-orang yang haus terhadap ilmu. Seringnya kita tergoda, ya, buka website sebentar, istirahat dulu, nonton YouTube, ya, bacanya cuma 15 menit Pak, istirahatnya 2 jam, ya enggak, ya, udah 15 menit udah cukup, dah banyak ilmu saya dapatkan. Sekarang mau refreshing dulu nonton YouTube. Ya, mending yang dilihatnya itu cuma hal-hal yang porno juga dilihat. Bahaya. Maka dari itulah yang akal Islam, kemudahan di zaman sekarang ini kebablasan. Mudah untuk menuntut ilmu, mudah. Tapi mudah untuk maksiat juga mudah. Semua dipermudah. Nah, coba yang kita pertanyakan adalah, sudahkah fasilitas-fasilitas itu semuanya kita gunakan untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin? Sebetulnya ya, kalau semangat kita menuntut ilmu itu seperti Imam Bukhari, kita bisa saja ilmunya mengalahkan Imam Bukhari. Tapi masalahnya karena apa? Di zaman sekarang kan lebih mudah menuntut ilmu dibandingkan dengan di zaman Imam Bukhari. Cuma masalahnya di zaman sekarang tuh ahli ilmunya lebih sedikit dibandingkan dengan zaman Imam Bukhari. Pemahaman kita ini banyaknya error. Hafalan kita apalagi. Kalau di zaman Imam Bukhari, masya Allah, Allah jadikan yang namanya hafalan itu seperti kaset, ya, seperti kaset persis. Bahkan yang namanya kaset bisa kusut. Tapi kalau hafalannya para ulama nggak pernah kusut. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi memang di zaman sekarang ini kesungguhan saja yang tidak ada, semangat yang tidak ada. Fasilitas ilmu banyak, sebetulnya banyak. Buku mudah didapat sekarang, alhamdulillah. Apalagi di internet, cari buku aja, apa aja bisa. Saya alhamdulillah ya, kalau ngajar kemanapun, terus kemudian saya kayak lupa nggak bawa buku, saya cari di internet, di Maktabah Waqfiyah namanya. Dapat bukunya, tinggal download. Mudah banget di zaman sekarang tuh, masya Allah.
Saya terkadang pergi kemanapun modalnya cuma bawa-bawa keginian aja HP. Ya, besok kajian tentang apa? Tentang ini, searching deh di internet, di situs-situs masyayikh. Wah, ada pembahasan tentang masalah itu bagus, bisa langsung merujuk. Enak banget. Enak nggak? Enak zaman sekarang tuh Pak. Cuman masalahnya satu, nggak ada semangat. Semangatnya sudah pudar. Iya. Semangatnya hilang. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam azakumullah. Makanya ya, di zaman sekarang yang harus kita pompa apa? Semangat. Itu yang harus terus kita pompa. Ya, supaya apa? Kita tidak futur dalam menuntut ilmu. Kita tidak hanya sebatas ya labelnya penuntut ilmu, tapi ternyata jauh dari ilmu. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat saya pribadi. Ya, saya pribadi juga harus memompa semangat saya. Ya, sama dengan kalian, saya juga sama-sama penuntut ilmu. Ya, kebetulan saja saya punya gelar LC, cuma LC-nya rada lecek mas. Ya, maka berusaha untuk supaya setiap antum, saya dan yang lainnya berusaha menuntut ilmu, semangat terus mengkaji, dan kita buka ya website para ulama, kita lihat fatwa-fatwa mereka, istifadah dari asatidah yang lainnya, supaya apa? Supaya berkah ilmu kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita buka tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Kalau enggak, alhamdulillah dong. Silahkan. Saya mau tanya tentang yang menghafal ilmu agama itu bagaimana caranya? Karena saya itu program hafalan di Kota Raya itu waktu Ustadz pertama kesini sampai sekarang itu saya baru menghafal 2 surat. 2 surat? Surat apa itu Pak? Al-Baqarah sama Al-Imran. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya kajian di Darussalam, Ustaz menceritakan tentang pelitnya orang yang bersolawat terhadap ucapan kata Muhammad bersolawat. Yang saya tanyakan di sini kesohihan tentang solawat itu sendiri. Karena sekarang kan di zaman ini kan sudah banyak diketahui solawat, ada yang didangdutan, dipopkan. Waduh. Jadi lagu dangdut isinya salawat Pak. Iya. Ya Allah. Jadi ada berapa sebenarnya solawat yang sahih menurut dalil? Iya. Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama. Gimana sih caranya ngapalin? Bapak kerja nggak Pak sekarang? Kerja apa sekarang? Petani. Masya Allah. Bapak sudah punya istri? Sudah punya anak 3. Punya anak 3. Istrinya berapa? Baru 1. Baru 1. Iya Pak. Memang Pak, kalau sudah punya istri, punya anak, pasti kepikiran bagaimana cari nafkah. Kalau kita ada problematika apalagi dalam keluarga, tambah puyeng aja. Kunci sukses untuk bisa ngapalin itu satu sebetulnya, fokus. Jadi pikiran kita itu harus fokus, nggak pergi kemana-mana. Kalau kita tidak bisa fokus mikirin ini, mikirin sono, mikirin apalagi antum istrinya 2, mikirin istri pertama, mikirin kedua, aduh puyeng dah, tambah nggak bisa belajar. Tapi kalau bapak berhasil bisa fokus untuk ngapalin, nggak banyak pikiran kemana-mana, bisa insya Allah. Tapi kalau kita tidak bisa fokus, mikir kerja, mikir ini, uang dan yang lainnya ada, itu paling sulit ngapalin. Makanya ya kunci mudah ngapalin itu cuma satu, nggak banyak-banyak, fokus. Asal fokus bisa insya Allah. Iya. Yang kedua, ada berapa sih jumlah salawat
Kata Syekh Albani, hadis yang sahih tentang salawat hanya 8 saja. Yang paling sahih itu lafaz Ibnu Mas'ud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang paling sahih. Adapun sholawat yang lainnya seperti sholawat apa? Sholawat nariyah atau kamilah. Ini murni buatan orang belakangan, Pak. Apalagi sholawat kamilah itu isinya berbau syirik, Pak. Ya, usolli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala Rasulillah alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqqa bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah akan terlepas semua ikatan. Dengan Rasulullah akan hilang semua kesulitan. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Syirik ini, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sya'allah. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa aku keburukan. Rasulullah tidak memiliki manfaat dan mudarat. Ada lagi salawat badriyah, salawat macam-macam, sampai-sampai saya mendengar ada seorang ustazah berkata, ibu-ibu di dunia ini ada 12.000 salawat. Dari mana itu? Sementara yang saya aja cuma 8. Dan subhanallah Bapak sekalian, para sahabat yang meriwayatkan tentang salawat Rasulullah rata-rata bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, coba dengarkan pertanyaan para sahabat itu. Ya Rasulullah, qad arafna salama alaika fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Lihat, para sahabat mengatakan, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam untuk engkau. Lalu bagaimana ya Rasulullah mengucapkan salawat untuk engkau? Padahal para sahabat orang yang sangat fasih, bahasa Arabnya tidak fasih. Mereka bisa membuat dan merangkai syair, gubahan syair yang indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Tapi kita tidak pernah mendengar misalnya Zaid bin Thabit atau Zaid bin Thabit yang membuat salawat namanya salawat Zaidiyah, atau Umar membuat salawat namanya salawat Umariyah. Nggak ada. Maka dari itulah salawat itu hanya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak boleh lebih. Paham Pak? Bagaimana cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini 7,8 tahun? Terima kasih. Usia 7,8 tahun itu ya usia mudah ngapalin. Anak kecil itu ya, buat ngapalin lebih mudah dibandingkan dengan yang udah gede. Ya. Kenapa demikian? Karena waktu itu usianya Masya Allah, usia 3-6 tahun itu disebut dengan usia gold, usia emas, sedang mudah-mudahnya menghafal. Ya. Usia 6 tahun sampai 12 tahun itu ya, itu pun juga bagus. Untuk apa? Menghafal ilmu. Tapi yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya mereka mau menghafal. Nah, itulah. Tentu yang pertama dikasih dulu motivasi. Dikasih motivasi
entah itu motivasi berupa ucapan, pujian, ataupun hadiah dan yang lainnya, supaya dia mau ngapalin. Baru kemudian kita suruh dia ngapalin dengan cara apa? Bisa dengan cara kita ulang-ulang atau belikan kaset supaya dia dengerin terus di waktu-waktu tertentu. Ya, mudah insya Allah. Ustaz, bagaimana jika kemampuan kita hanya bisa belajar tapi nggak bisa ngapalin? Qadarullah, padahal kita sudah fokus dan terus minta daya ingat yang bagus. Wah, berarti kemampuan ingatan antum yang lemah. Iya. Ini kemampuan hafalan, daya hafal orang tuh beda-beda. Ada yang encer, cepat. Ada yang bebel. Ya. Kalau kita sadar bahwa hafalan kita ini agak bebel, berarti yang harus kita tingkatkan apa? Kerajinannya, kesungguhannya. Ini udah otaknya bebel, malas lagi, susah. Ya. Maka dari itu kalau memang kita ini ngapalin kok susah padahal sudah fokus, berarti memang kemampuan kita yang kurang. Maka bagaimana caranya? Berusaha dan berusaha. Kemudian yang kedua, makanan dijaga. Udah otaknya bebel, makanannya Indomie. Alah. Yang namanya Indomie bikin ngantuk, Mas. Ya, apalagi MSG-nya itu kurang bagus buat otak. Orang yang terlalu sering makan Indomie belek. Iya, saya katakan begitu. Kenapa? Karena MSG-nya itu nggak bagus untuk perkembangan otak. Iya. Bagus. Maka dari itulah ya, kalian kalau mau hafalannya bagus, jaga makanan. Makanan seperti apa yang memperkuat hafalan? Biasanya yang manis, kurma. Kurma itu bagus untuk kecerdasan. Ya. Bagus kurma. Kismis, tahu kismis? Yang kecil-kecil itu yang manis, bagus untuk kecerdasan itu. Ya, untuk menguatkan hafalan. Udah Ustadz, tiap hari makan kurma tapi tetap aja belet, susah. Emang sudah takdirnya begitu namanya. Ya. Allah kasih kemampuannya cuma segitu. Ya udah, kalau gitu kamu tidak Allah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya udah, mampunya segitu ya, semampunya aja lah. Ya. Semangat Ustadz menuntut ilmu, alhamdulillah. Namun mengamalkan semua ilmu yang dipelajari belum bisa. Ya, kalau seperti itu sambil berjalan insya Allah. Terkadang ada syubhat yang membuat kita ini malas menuntut ilmu. Apa itu? Syubhatnya adalah, aduh kalau saya banyak-banyak menuntut ilmu, nanti saya nggak bisa ngamalin ilmu. Ini syubhat. Ya. Jangan katakan begitu. Tapi katakan saya harus menuntut ilmu dan saya akan berusaha untuk mengamalkan ilmu. Sebab kalau kita pikirin, aduh takut gak bisa ngamalin, selamanya kita tidak akan bisa menuntut ilmu. Dan itu adalah menjadi senjata setan supaya kita malas menuntut ilmu. Jangan katakan begitu. Dah menuntut ilmu terus. Nanti kalau ada perkara yang belum bisa kita amalkan, usahakan terus supaya bisa kita mengamalkannya semaksimal mungkin. Iya. Ustaz, kan dalam menuntut ilmu harus punya guru, dan guru itu harus punya akidah yang lurus. Bagaimana dengan para mahasiswa yang menuntut ilmu secara formal di universitas, yang akidahnya dosennya belum lurus? Nah lo, itu musibah. Kalau yang antum tuntut itu ilmu dunia, dan yang antum pelajari ilmu dunia dari dia nggak masalah.
Karena yang dia sampaikan ilmu-ilmu dunia. Tapi kalau antum itu belajarnya ilmu agama ke dia, ini yang bermasalah. Karena akidahnya yang hancur, itu bisa merusak akidah antum. Makanya kalau mau belajar sama orang kayak gituan, ilmu dunia aja, ilmu ekonomi, ilmu apa, ya, nggak masalah. Nah, itu masalah dunia. Nah itu, ya. Jadi sikap kita bagaimana? Sikap antum ikuti terus kajian-kajian yang benar supaya bisa mengkanter. Ya, supaya bisa mengkanter pemikiran dia yang merusak. Kalau memang ternyata antum tidak bisa keluar dari universitas seperti itu. Tapi kalau antum bisa keluar, bisa pindah ke tempat yang lebih bagus lagi. Ustadz, apakah ada wanita atau sahabiat yang ilmunya juga banyak selain Aisyah? Banyak, ya. Dari kalangan tabi'iyat banyak, seperti ya Ummu Darda, ya. Demikian pula dari kalangan para ulama setelahnya, istrinya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu seorang muhadditsah. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya istri juga seorang ahli hadis, ya, dimana istrinya Ibnu Hajar itu anak daripada Al-Hafidz Imam Zainuddin Al-Iraqi, ya. Banyak kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah para wanita yang berilmu luar biasa banyak, ya. Dan keistimewaannya, para perawi hadis wanita itu tidak ada yang disebut oleh para ulama sebagai kadzab, tukang dusta, tertuduh berdusta, nggak ada. Paling banter kebanyakan mereka itu majhul, nggak dikenal. Ya. Mana yang lebih utama bagi wanita, menuntut ilmu syar'i seperti belajar bahasa Arab, hadis, akidah dan lain-lain, atau mendidik anak? Lah terus kalau menuntut ilmu anaknya mau kemanain? Mau ditelantarin? Iya. Kalau punya anak, seorang wanita berkewajiban dia untuk mendidik apa? Anak. Kalau dia ada waktu untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya, sesuai dengan kemampuan. Iya. Maka dari itu seorang wanita tetap dia berusaha untuk menuntut ilmu sesuai kemampuan masing-masing. Iya. ASWRWB, waduh. S-nya 2 itu bahasa Inggris, Mas, artinya pantat. Ya enggak? Siapa yang bisa bahasa Inggris? Kalau S-nya 2 bahasa Inggris bukan? Artinya apa, Pak? Pantat. As katanya. Saya jawab lagi ya, waas. Bagaimana cara membedakan ilmu yang benar dan ilmu yang salah? Caranya berguru kepada orang yang akidahnya lurus. Nanya ke mereka. Sebab kalau kita belum bisa membedakan, berarti kewajiban kita mencari guru. Ya. Tanya ke guru, dalilnya apa? Hujahnya apa? Kalau kita sudah mampu untuk merujuk kitab para ulama, itu lebih bagus lagi. Rujuk kitab-kitab para ulama, buka kitab-kitab mereka. Dari situ kita akan tahu ini hak, ini batil. Iya. Kalau zaman dahulu para ulama, para imam meriwayatkan hadis. Kalau di zaman sekarang apa masih dibolehkan meriwayatkan hadis? Kalau di zaman sekarang sih bukan zaman periwayatan lagi. Zaman periwayatan itu berakhir sampai abad ke-5 Hijriah.
Setelah itu bukan zaman periwayatan. Yang ada adalah pelestarian riwayat, penjagaan riwayat. Makanya sanad di zaman sekarang masih ada, tapi tidak untuk diperiksa, tapi hanya sebatas untuk melestarikan saja, untuk menjaga. Iya, paham tidak? Iya, sebab kalau di zaman sekarang masih diperiksa juga, waduh, mana ada di zaman sekarang perawi seperti Imam Bukhari? Iya, nggak ada, sulit sekali. Mohon penjelasan tentang surat Al-Imran ayat 110. Al-Imran 110. Coba saya lihat dulu ya. Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian di sini ketika turun ayat itu adalah para sahabat. Namun juga mencakup padanya para umat Islam secara keseluruhan. Allah mengatakan kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kapan? Kalian beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah. Berarti kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya umat harus dipenuhi ini, amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam a'azakumullah, ya, ayat itu menunjukkan akan keutamaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ya. Kapan? Kalau kalian beramar ma'ruf nahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau mantan suami istri saling benci? Kenapa? Iya, nggak boleh sesama muslim itu saling benci. Ya sudahlah, setelah cerai yang juga mantan, ya udahlah, ya itu kesalahan dia, kesalahan. Ya udah cerai, yang penting udah pisah. Maka kita berusaha untuk memaafkan kesalahan dia, udah selesai. Tapi yang penting nggak rujuk lagi misalnya, nggak masalah. Tapi adapun kemudian sesama muslim saling benci, ya maka ini dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah sabda, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita saling membenci. Wallahu a'lam, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.